Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Saudara sekalian yang saya hormati, ada pertanyaan berkaitan dengan pembacaan sholawat di saat kita membaca tasyahud, yakni at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Di situ ada kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini ada yang bertanya, apakah benar dalam tahiyatul akhir seperti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad itu pakai sayyidina atau tidak? Ini dalam sholat. Kalau di luar kami nggak ada masalah, dalam pengertian kami pakai sayyidina karena penghormatan kepada Rasulullah. Tapi kalau dalam sholat, apakah saya menggunakan Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad? Nah, ini perlu dijawab dengan tegas bahwa dalam tahiyat atau sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah memang tidak ada lafaz sayyidina. Namun penambahan tersebut bukan berarti tidak boleh. Itu perlu dijadikan catatan. Karena Pak Rasulullah sendiri pernah mengaku, misalnya di dalam sebuah pernyataan beliau, dawuh beliau, ana sayyidu waladi Adam wala fakhrah. Rawahu Muslim. Saya adalah sayyid. Sayyid itu pemuka anak Adam, wala fakhroh, dan saya tidak sombong. Memang realitasnya begitu. Rasulullah menyampaikan ana sayyidu waladi Adam wala fakhroh. Itu dasar yang pertama. Dasar yang kedua berkaitan dengan bacaan itu kan tidak diajarkan oleh Nabi. Sayyidina itu tidak diajarkan oleh Nabi secara langsung di dalam sholat. Emang boleh menambah semacam itu? Kita misalnya merujuk kepada sebuah hadis di mana pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami sholat, di belakangnya ada para sahabat. Ketika Rasulullah bangun dari ruku, aturan kan biasanya Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian baca Rabbana lakal hamdu, kan biasanya begitu. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tiba-tiba ada di belakang itu sahabat membaca bukan Rabbana lakal hamdu, tapi Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Itu yang dibaca sahabat. Ini inisiatif dari sahabat sendiri. Selesai sholat, Rasulullah mendengar kalimat itu. Falamman sorofa, selesai, Rasulullah tanya, qala manil mutakallim, siapa tadi yang membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi tadi? Siapa? Qala ana. Ada sahabat yang mengaku saya Nabi yang membaca itu. Padahal tidak diajarkan sama Nabi. Tapi Rasulullah menyampaikan, ra'aitu bid'atan wa salasina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Saya lihat ada sekitar 30 malaikat yang berebut untuk menulis kebaikan bacaanmu. Bagus bacaanmu itu. Itu hadis Bukhari, nomor hadisnya 757. Dalam hadis ini ahli hadis, misalnya Al-Hafidz Ibnu Hajar menyampaikan, wastadalla bihi ala jawazi ihdasi dzikrin fi sholati ghairi ma'thurin idza kana ghaira mukhalifin lil ma'thur. Hadis ini menunjukkan boleh kita membuat sebuah zikir di dalam sholat lo ya, di mana zikir tersebut tidak diajarkan oleh Rasulullah, tidak ma'thurah.
dengan catatan idza kana ghairu mukhalifin lil ma'thur, apabila bacaannya tersebut tidak menyalahi kepada hadis yang sudah ma'thur. Wa ala jawazi raf'is sauti bidzikri, dan juga menunjukkan boleh kita itu mengeraskan suara dalam zikir dalam salat, malam yushawis alaman ma'ahu, selagi tidak mengganggu orang di sekitarnya. Ini dasar daripada bolehnya kita itu membuat zikiran-zikiran yang tidak diajarkan oleh Nabi, asal tidak menyalahi konsep-konsep atau prinsip-prinsip apa yang sudah diajarkan Nabi. Misalnya begini, kita kok membaca Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini dasarnya apa? Dasarnya misalnya dari Mujahid yuhaditsu an Ibnu Umar, beliau itu menceritakan hadis didapatkan dari Sayyidina Ibnu Umar. Dalam masalah fit tasyahud, beliau membaca asyhadu an la ilaha illallah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah. Qala Ibnu Umar zidtu fiha, saya menambah dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah itu ditambah dengan wahdahu la syarikalah. Ini sahabat juga ya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau kita kan yang dibaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasul wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Itu yang dibaca kita kan? Biasa itu. Tapi Ibnu Umar menambah, padahal cuma bacaan itu. Apa bacaan Ibnu Umar? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Begitu. Itu menunjukkan bahwasanya menambah semacam itu boleh, padahal tidak diajarkan oleh Nabi. Nah, lalu terus bagaimana kita membaca Sayyidina itu? Kalau kita nambah-nambah, kita bukan ngarang. Kalimat Sayyidina itu diajarkan oleh Rasulullah. Seperti yang tadi dia sampaikan, ana sayyidu waladi Adam. Saya ini sayyid. Kalau kita mengatakan Sayyidina ada dasarnya. Itu para jemaah sekalian. Maka kita mengutip mengapa saya dan saudara sekalian membacakan Sayyidina di dalam kita membaca tasyahud Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu kita kutip di dalam kitab I'anatut Thalibin juz 1 halaman 197. Di sana disebutkan wa qaluhu wa anna Muhammadar Rasulullah al-aula dzikrus siyadah. Jadi yang paling utama adalah menyebut dengan kalimat Sayyidina, li'annal afdal sulukul adab, karena yang lebih utama adalah menjaga adab. Nah, ya. Di dalam kitab Hasya I'anatut Thalibin yang sudah saya sampaikan tadi. Artinya kalau kita membaca itu dasarnya ada. Pertama, dibolehkannya oleh Rasulullah, kemudian juga Rasulullah memang benar-benar sayyid. Kalimat itu Sayyidina itu tidak menyalahi apa yang diajarkan oleh Rasulullah, karena memang Rasulullah adalah sayyid. Dan yang paling utama, yang lebih afdal adalah mengucapkan dengan kalimat Sayyidina, karena ini adalah menjaga adab. Ya, kalau kita nggak pakai manggil presiden, manggil namanya doang kan, ya nggak bagus lah. Manggil orang tua kita namanya saja ya nggak bagus, suul adab namanya. Apalagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian kita mengatakan ini juga ada dasarnya, baik Sayyidina Rasulullah, para sahabat, juga pandangan para ulama. Demikian, silakan baca ketika kita membaca tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pakai Sayyidina. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.